Alam yang dilewati manusia itu 4. Ada alam janin, ada alam dunia, ada alam barzah, dan ada alam akhirat. Nah sekarang yang di alam barzah ngapain Ustaz? Di alam barzah itu 2. Kalau tidak mendapatkan naim, dia mendapatkan azab. Kalau tidak mendapatkan kenikmatan, maka dia mendapatkan azab. Dan manusia ketika di alam barzah, maka mereka diperlakukan oleh Allah sebagaimana amal yang mereka lakukan ketika mereka di dunia. Ada ruh yang ditaruh di dalam barzakhnya, dilapangkan antara pandangan dia dengan ke surga, maka dia melihat surga dan dia menikmati itu setiap waktunya dan setiap saatnya. Itu kenikmatan. Ada ruh yang kemudian tergantung antara langit dan bumi. Siapa ruh itu? Yaitu adalah mereka yang memiliki hutang tetapi tidak membayarkan hutangnya sampai dia meninggal dunia. Dia tergantung antara langit dan bumi. Dia kesakitan, nggak bergentayangan. Nggak ada bergentayangan, turuh nggak ada bergentayangan. Kurang kerjaan aja bergentayangan. Pekerjaannya banyak, makanya nggak ada ruh bergentayangan. Ada mall, kemudian diterangkan ini banyak setannya. Akhirnya apa? Adanya roh kemenyan. Ada yang kemudian permisi dulu kalau melewati mall itu, ketika dikabarkan itu ada penunggunya. Itu merupakan bagian dari pekerjaan setan. Nggak ada ruh bergentayangan, itu nggak ada. Kan Allah itu rapi ketika mengurus ruh. Makanya kemudian kedudukan roh tidak ada yang bergentayangan. Tidak ada roh yang kemudian nemplok sana, minta kemudian bang sate, bang 10 tusuk. Tidak ada. Makanya jangan sampai kemudian pikiran kita gara-gara kita kena narasi film horor itu menjadikan setan itu seakan-akan bisa mengganggu kita dan merusak kita. Makanya setan kan beda-beda kan setiap negara. Setan kalau versinya Amerika apa? Pakai jas putih, giginya runcing. Itu Amerika. Cina beda lagi, lompat-lompat, takutnya kemudian lembaran kuning. Nah, itu Cina. Yang paling nolong saya itu Indonesia, ngesot gitu. Nggak ada, itu pekerjaannya setan. Ruh nggak ada yang kayak gitu. Saya pastikan ruh tidak ada. Kalau ruh itu ada yang kayak gitu, yang paling layak untuk kemudian penasaran itu ruhnya Abu Lahab dan Abu Jahal. Nggak ada itu. Makanya kemudian kita harus paham, nggak usah kemudian kita terlalu berlebihan. Kemudian kita takut sama setan supaya kita berlindung sama Allah, itu wajib. Tapi kalau kita berlebihan itu tidak boleh, karena setan itu ada di mana saja. Kalau kita pulang ke rumah sebenarnya ada setannya? Enggak ada. Makanya kalau rumah sudah kita tinggalkan, tidak ada penghuninya, kita masuk ngucapinnya bukan assalamualaikum tapi assalamualaikum wa ala ibadi sholihin. Jadi kalau rumah kosong seharian, masuk ke rumah jangan assalamualaikum. Jadi setan itu di rumah kita pun banyak. Itu tergantung bagaimana pola kita ketika terus berzikir kepada Allah. Bahkan kamar mandi kita pun ada setannya atau tidak. Makanya kita bacanya apa? Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Al khubus setan jantan, khaba'is setan perempuan. Makanya tadi tidak ada ruh bergentayangan. Saya kembalikan tadi ke alam barzah karena nanti akan membahas surga. Maka kemudian di alam barzah itu beda-beda. Ada yang mendapatkan kenikmatan, ada yang ditaruh di sungai darah. Dia melipir, setiap dia melipir dilempari batu sampai pecah kepalanya. Siapa? Pemakan riba. Ada yang kemudian ditaruh di tanur. Tanur itu periuk, masuknya kecil, kemudian bawahnya gede. Untuk siapa? Mereka para pezina yang tidak bertobat sampai kemudian mereka mati dengan zina yang kemudian mereka kerjakan. Dididihkan oleh Allah setiap waktunya. Makanya zina itu urusan gede, itu zina. Urusan yang tidak bisa dipandang remeh itu urusan zina. Maka dipanaskan. Ada roh yang kemudian di dalam tembolok burung-burung hijau menikmati surga, masuk ke surga di tembolok burung hijau, kemudian makan yang di surga, kemudian rumahnya di bawah arsy-Nya Allah. Siapa itu? Darahnya para syuhada. Beda-beda. Ada roh yang kemudian mati bunuh diri terus. Kalau dia bunuh dirinya dengan gini, ya dia gini terus. Siapa itu? Orang yang matinya bunuh diri. Alam barzah itu bisa nggak ketemu Ustaz? Bisa. Orang itu kalau di alam barzah bisa ketemu. Makanya perhatikan ketika Nabi lemah di atas pangkuan Aisyah radhiyallahu anha, maka Nabi mengatakan ila rafiqil a'la, ke teman-teman saya yang berada di tempat yang tinggi. Siapa itu? Musa, Ibrahim, Harun, Ismail. Makanya Nabi ketika Isra Mi'raj ketemu nggak dengan saudara-saudara beliau? Ketemu Nabi Musa, ketemu Nabi Ibrahim, ketemu Nabi Adam. Berarti dari dalil itu alam barzah itu mempertemukan ruh selama mereka mendapatkan kenikmatan kubur. Jadi
Jadi ketika kita di alam barzah itu sesungguhnya kemudian mempertemukan saudara dengan saudara. Tapi kemudian kita belum bisa bertemu dengan Rasulullah, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail. Kita hanya bertemu dengan saudara-saudara kita dari kalangan orang beriman. Satu hadis yang disebutkan Rasulullah, roh itu kalau mereka berada pada kenikmatan kubur, mereka saling kumpul. Itu kata Rasulullah, hadisnya sahih. Kadang-kadang mereka bertanya, gimana kabarnya fulan? Maka roh yang baru datang itu berkata, loh fulan itu sudah meninggal sebelum saya, dia sudah meninggal sebelum saya. Lalu kemudian apakah dia tidak datang ke tempat ini? Baru kemudian dijawab, oh kalau dia tidak datang, kalau meninggalnya sebelum kamu kok tidak datang kepada kami, fa'idah huwa ilahawiyah, berarti dia pergi ke pangkuan api neraka. Siapa ruh yang tidak bisa berkumpul? Ruh yang mendapatkan azab kubur itu tidak bisa ketemu. Karena orang yang mendapatkan azab kubur berarti dia berada pada hukuman. Hukuman itu yang tidak bisa mempertemukan dengan keluarganya. Sama dalam konteks kehidupan kita. Kalau ada yang di Cipinang penjara, dia tidak bisa ketemu saudaranya, tidak bisa ketemu dengan keluarganya. Sama sebagaimana itulah kita kemudian mendapati di dalam ruh itu semacam itu. Nah, itulah kehidupan alam barzah.